Selamat siang para peserta training, selamat datang di training program IKK Hungari. Video ini akan menjelaskan tentang sistem pengolahan air minum yang dilengkapi dengan sistem SCADA. Sistem pengolahan air minum yang terpasang adalah sistem pengolahan air konvensional yang terdiri dari unit-unit pengolahan yaitu intake, unit koagulasi atau pengadukan cepat, unit flokulasi atau unit pengadukan lambat, unit sedimentasi, unit filtrasi, serta reservoir yang dilengkapi dengan sistem SCADA. SCADA sendiri adalah Supervisory Control and Data Acquisition, yang artinya kontrol setiap unit dan proses di IPA dapat dilakukan secara otomatis dan melalui komputer. Sebelum mempelajari lebih dalam tentang pengolahan air ini dan sistem SCADA-nya, maka para peserta harus memahami tentang aspek kesehatan dan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat pengoperasian IPA dan menciptakan kondisi kerja yang aman dan nyaman. Maka dari itu, alat pelindung diri dibutuhkan pada saat pengoperasian IPA, yaitu helm pelindung, kacamata pelindung, masker, tidak memakai pakaian yang longgar, memakai sarung tangan, serta memakai sepatu yang tertutup. Genset digunakan pada saat sumber dari PLN mati atau jika PLN mengalami low voltage. Pengoperasian genset bisa dilakukan secara manual ataupun otomatis. Perawatan genset meliputi penggantian oli filter, penggantian filter bensin, dan pengecekan water coolant. Mesin genset harus dipanaskan minimum 1 minggu sekali. Cara memanaskannya sebagai berikut. Turunkan main breaker pada genset, tekan tombol stop, kemudian tekan tombol run. Dan cara mematikannya sebagai berikut. Tekan tombol stop, kemudian tunggu cooldown pada genset sampai mesin genset berhenti, kemudian tekan tombol auto. Setelah itu, naikkan kembali main breaker pada genset. Ini adalah panel ATS atau Automatic Transfer Switch. Di dalamnya terdapat alat untuk mengatur perubahan sumber listrik dari PLN menjadi generator ataupun sebaliknya. ATS dapat dioperasikan secara manual maupun otomatis. Ini adalah MDP panel atau Main Distribution Panel. Di dalamnya terdapat breaker atau MCB untuk membagi sumber listrik ke panel-panel lainnya. Di panel ini juga terdapat layar untuk memantau tegangan dan arus listrik yang ada pada saat ini. Bila terjadi short circuit, turunkan handle terlebih dahulu. Setelah itu, naikkan kembali. Intake merupakan tempat pengambilan air baku yang diolah di IPA. Air baku bisa berasal dari air sungai, danau, atau mata air disadap pada pit intake yang kemudian dialirkan ke instalasi pengolahan air atau IPA dengan pompa atau secara gravitasi.
Di panel intake terdapat PLC dan juga kabel komunikasi antara PLC intake dan PLC WTP. Panel intake memberikan sumber listrik untuk beberapa sensor yang terdapat di intake. Di dalam panel inverter intake terdapat VFD atau Variable Frequency Drive yang berfungsi untuk menjalankan pompa intake dan mengatur frekuensi pompa. Pompa intake dapat dioperasikan secara manual dengan cara memutar switch di pintu panel dan memasukkan frekuensi secara manual dengan cara memutar potensiometer di pintu panel lalu melihat frekuensi yang diinginkan di layar display VFD. Bila terjadi masalah, layar di inverter atau VFD akan berwarna merah dan muncul alarm peringatan. Contoh, bila kabel komunikasi RJ45 antara inverter dan PLC terputus, maka layar inverter akan berwarna merah. Dan setelah diperbaiki, layar akan kembali normal secara otomatis. Isi dalam panel booster kurang lebih sama dengan panel intake. Pompa booster berfungsi untuk mengalirkan air yang berada di bak penampungan booster ke IPA. Untuk melakukan priming pompa booster, pastikan pipa yang terdapat konduktif switch terisi air. Buka lubang yang terdapat di pompa booster untuk membuang angin. Jika sudah terisi air, tutup kembali. Jalankan pompa booster. Panel inverter booster memiliki isi yang mirip seperti inverter intake. Yang membedakan hanya terdapat konduktif switch. Pompa intake terdapat di luar rumah intake dan direndam di dalam pit intake. Di pipa intake terdapat PIT atau Pressure Indicator Transmitter yang berfungsi untuk membaca tekanan yang berada di dalam pipa intake. Di bak penampungan booster terdapat LIT yang berfungsi untuk membaca ketinggian air yang terdapat di bak penampungan booster. Konduktif switch di pipa booster berfungsi untuk sensor pembaca ada tidaknya air di dalam pipa. Air yang masuk ke IPA sebelumnya mengalir melalui yeast strainer yang berfungsi untuk menyaring objek seperti ranting dan dedaunan agar tidak masuk ke pengolahan. Sebelum masuk unit IPA, terdapat titik-titik penginjeksian bahan kimia antara lain preklorinasi atau penambahan kaporit sebagai pretreatment. Setelah pretreatment, terdapat sistem penginjeksian bahan kimia soda as dan alum. Proses pengadukan cepat terjadi di static mixer yang berprinsip membuat turbulensi sehingga pencampuran air dan bahan kimia terjadi dengan baik. Pada unit flokulasi terjadi pengadukan lambat antara air dan bahan kimia. Partikel-partikel yang menggabung menjadi agregat atau flok akibat penambahan koagulan atau alum. Pada tahap ini, flok menjadi lebih besar dan sudah mulai mengendap. Setelah flokulasi, maka flok akan diendapkan dengan bantuan clarifier atau lamela di mana flok terpisah dengan air secara gravitasi. Lamela berfungsi untuk menghalangi flok agar tidak naik ke permukaan.
Flok-flok halus yang masih terbawa dari unit sedimentasi disaring dengan media pasir dari atas ke bawah sehingga flok halus tersebut tertahan di pasir dan air turun melalui celah pasir. Namun lama-kelamaan semakin banyak tumpukan flok di atas pasir, kecepatan filtrasi akan semakin lambat dan air di permukaan filter akan terus naik atau disebut juga clogging. Nah, cara mengatasi clogging ini adalah dengan melakukan backwash yang tahapannya adalah 1. Set level atau menurunkan level air di filter. Kedua, udara masuk ke filter dengan bantuan blower untuk memecahkan flok yang menempel pada media pasir. Ketiga, udara masuk ke filter dengan bantuan air. Keempat, penambahan air ke filter. Air hasil filter kemudian akan diinjeksi kaporit yang bertujuan sebagai disinfeksi untuk membunuh kuman, bakteri, dan virus sebelum memasuki reservoir. Dari reservoir, air hasil olahan selanjutnya akan didistribusikan ke pelanggan. SDB atau sludge drying bed atau bak pengering lumpur, di mana lumpur sebagai residual dari pengolahan IPA dikeringkan secara alami dengan dibiarkan terbuka untuk mengurangi kadar air dalam lumpur dan volume lumpur. Perlu diingat bahwa pemeliharaan SDB juga sangat penting, seperti mengangkut lumpur kering secara berkala, memeriksa inlet dan outlet SDB, serta memelihara dinding SDB. Flowmeter. Flowmeter berfungsi untuk melihat debit air yang masuk ke dalam IPA. Flowmeter yang digunakan adalah flowmeter berjenis flap type. Bila terjadi masalah stuck atau nominal angka di layar flowmeter tidak mau berubah, maka diharuskan untuk membuka flowmeter dari pipa dan membersihkan sendok flowmeter. Setelah nominal angka menjadi 0, pasang kembali flowmeter. Level transmitter di WTP terdapat 4 buah di masing-masing send filter. Fungsinya sama seperti yang terdapat di booster. Static mixer berfungsi untuk mengaduk zat kimia dengan metode pengadukan cepat di dalam pipa. Berfungsi sebagai pembuka dan penutup valve secara otomatis atau manual. Dengan ditenagai oleh angin. Kompresor terdiri dari solenoid. Cara membersihkan solenoid adalah Tutup keran suplai angin, lepas selang suplai angin, lepas power solenoid, lepas baut solenoid dari aktuator, buka bagian atas dan bawah dengan kunci L bintang, lepas bagian-bagian yang ada di dalam solenoid, bersihkan bagian dalam solenoid atau tembak dengan angin kompresor, masukkan kembali bagian yang dilepaskan dengan mengoleskan sedikit grease terlebih dahulu. Pasang kembali semua bagian solenoid.
Setelah itu, coba kembali pneumatic valve. Analyzer berfungsi sebagai pembaca keadaan air baku saat ini. Analyzer terhubung terhadap dua sensor. Turbidity sensor berfungsi untuk membaca kekeruhan air. pH sensor berfungsi untuk membaca pH air. Dosing pump berfungsi sebagai pemompa zat kimia ke dalam pipa sebelum static mixer. Di setiap pipa terdapat 6 buah dosing pump. 2 dosing pump alum, 2 dosing pump soda as, dan 2 dosing pump kaporit. Untuk menjalankan dosing pump secara manual bisa dilakukan dengan cara putar freewheel ke logo bintang, pilih full setting, pilih working mode, pilih constant mode, kemudian tekan dan masukkan debit yang diinginkan. Setelah itu, pilih logo rumah untuk kembali ke menu awal. Untuk membalikan kembali ke mode otomatis, putar freewheel ke logo bintang, pilih full setting, pilih working mode, pilih pulse, kemudian pilih logo rumah untuk kembali ke menu awal. Injection point adalah titik masuknya zat kimia ke dalam pipa utama. Di setiap pipa terdapat 3 buah mixer, mixer alum, mixer kaporit, dan mixer soda as. Cara menghidupkannya, pilih selector switch ke manual, tekan tombol hijau untuk menjalankan, dan tekan tombol stop untuk mematikan. Setelah dimatikan, jangan lupa untuk mengembalikan selector switch ke off. Level transmitter terdapat di masing-masing tangki zat kimia yang berfungsi untuk membaca ketinggian air yang terdapat di dalam tangki. Salah satu hal penting yang digunakan untuk menentukan dosis bahan kimia koagulan atau alum sulfat sesuai dengan karakteristik air baku yang akan diolah adalah dengan melakukan jar test. Langkah pertama yang dibutuhkan adalah mengecek pH dan turbidity air baku yang akan di jar test dengan menggunakan turbidity meter. Yaitu pertama dengan mengisi air pada tube sesuai dengan garis yang ditentukan, lalu ditutup. Setelah itu masukkan ke dalam alat turbidity meter. Nyalakan tombol on, lalu tombol read untuk membaca berapa hasil kekeruhan air baku pada saat itu. Maka akan terbaca kekeruhan air baku pada saat itu adalah 3,93 NTU. Langkah kedua adalah dengan mengukur pH air baku dengan menggunakan pH meter. Nyalakan pH meter, lalu masukkan ke air baku yang ingin diukur pH-nya. Tunggu sampai pembacaan stabil. Pembacaan stabil ditandai dengan jam pasir yang hilang dari layar. Setelah jam pasir hilang dari layar, maka itulah pH air baku yang sebetulnya. Setelah itu yang perlu kita siapkan adalah 5 atau 6 buah beaker glass
sebanyak 1000 ml yang diisi masing-masing air baku sebanyak 1000 ml. Lalu siapkan jarum suntik atau spet untuk mengisi koagulan atau alum sulfat yang akan kita injeksikan di dalam simulasi jar tes. Nyalakan tombol mains dan flokulator dan atur kecepatan maksimum. Masukkan masing-masing jarum suntik berisikan alum sulfat dengan berbeda dosis ke masing-masing gelas secara bersamaan. Biarkan alat mengaduk alum dengan kecepatan maksimum selama kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit, turunkan kecepatan secara perlahan. Amati dosis yang menghasilkan vlog paling cepat dan vlog yang terbentuk paling besar. Lalu matikan pengadukan. Biarkan vlog mengendap selama 15-30 menit. Dosis yang optimum mempunyai vlog yang mengendap paling cepat. Setelah dosis optimum ditemukan, flow alum dapat dihitung dan dimasukkan ke SCADA. Chloride checker berfungsi untuk mengukur kadar sisa klor pada air. Cara penggunaannya, tekan tombol on, maka akan muncul tulisan C1 di layar yang artinya masukkan tube atau tabung ke-1 yang berisikan blank sampel. Lalu tekan tombol lagi, tunggu beberapa saat hingga tulisan C2 muncul di layar. Sambil menunggu, isi tube kedua dengan air yang ingin diuji kadarnya yang ditambahkan dengan reagen klor. Jika air memiliki kandungan sisa klor, maka akan berubah warnanya menjadi warna kemerah mudaan. Saat layar sudah menunjukkan tulisan C2, keluarkan blank sampel dan masukkan tube kedua. Maka angka konsentrasi sisa klor akan terbaca dalam ppm. Color checker berfungsi untuk mengukur warna pada air. Cara penggunaannya, tekan tombol on, maka akan muncul tulisan C1 di layar yang artinya masukkan tube 1 yang berisikan blank sampel atau air yang tidak mengandung warna. Lalu tekan tombol lagi, tunggu beberapa saat hingga tulisan C2 muncul di layar. Sambil menunggu, isi tube kedua dengan air yang ingin diuji kadar warnanya. Saat layar sudah menunjukkan tulisan C2, keluarkan blank sampel dan masukkan tube kedua. Press kembali tombolnya, maka kadar warna pada air akan terbaca. Panel distribusi adalah panel yang membagi listrik dan juga komunikasi dengan panel PLC. Di panel distribusi dan juga panel intake dan booster terdapat alat yang dapat menunjukkan rotasi 3 fasa. Hal ini bertujuan untuk menjaga putaran blower, kompresor, dan juga pompa tidak terbalik. Panel inverter distribusi memiliki isi yang sama dengan panel inverter booster. Panel inverter backwash memiliki isi yang sama dengan panel inverter booster.
Kompresor berfungsi untuk mensuplai angin untuk membuka pneumatic valve. Aksesoris yang terdapat di kompresor adalah air dryer, berfungsi untuk mengeringkan udara menjadi bebas dari air atau lembab. Berfungsi sebagai alat yang menentukan cukup atau tidaknya tekanan dalam pipa untuk menjalankan pneumatic valve. Air blower berfungsi sebagai peniup udara sebelum proses backwash. Pompa backwash berfungsi untuk melakukan pencucian ulang di sand filter pada saat proses backwash. Di pompa backwash terdapat conducting switch berfungsi sebagai pengaman dan membaca ada atau tidaknya air di dalam suction pipe. Flowmeter berjenis flap type terdapat di pipa backwash. PIT terdapat di pipa backwash. Pompa distribusi berfungsi untuk mendistribusikan air yang terdapat di reservoir ke masyarakat sekitar. Setiap IPA tidak selalu sama menggunakan jenis dan jumlah pompa distribusi. Ada yang menggunakan pompa distribusi besar dan ada yang kecil. Ada yang menggunakan 2 pompa, 3 pompa, atau bahkan ada yang hanya mengandalkan gravitasi. Di pompa distribusi terdapat conductive switch di pipa suction, PIT di pipa distribusi, automatic air fan, clean water analyzer berfungsi membaca keadaan air setelah melalui proses produksi. Clean water analyzer terhubung terhadap 3 sensor. Turbidity sensor berfungsi untuk membaca kekeruhan air. pH sensor berfungsi untuk membaca pH air. Free chlorine sensor berfungsi untuk membaca sisa kaporit di dalam air. Magnetic flow meter berfungsi untuk membaca debit air yang didistribusikan. Pembacaannya bisa dilihat di SCADA ataupun di layar sensor. Analog flow meter berfungsi untuk membaca air yang didistribusikan dengan tampilan jarum. Terdapat LIT di dalam reservoir yang berfungsi untuk membaca ketinggian air yang terdapat di reservoir. PLC panel adalah panel yang berisikan komunikasi antara alat dan sensor yang nantinya akan diproses agar dapat dijalankan secara otomatis melalui komputer. Di panel ini terdapat PLC utama yang terhubung ke PLC intake dan booster. SCADA software adalah software yang digunakan untuk mengatur kerja alat dan sensor yang terdapat di dalam IPA maupun intake agar dapat dioperasikan melalui komputer. Di layar SCADA, kita bisa memantau kinerja alat dan sensor yang berada di IPA ataupun intake. Pada layar utama terbagi menjadi 3 bagian: area intake, area IPA, dan area layar samping. Pada area intake, kita bisa melihat bagian intake dan juga booster. Pada area IPA, kita bisa melihat tangki flokulasi, tangki sedimentasi, sand filter, dan juga reservoir. Tab chemical berfungsi untuk memantau parameter dosis bahan kimia. Di tab pesan atau message terdapat notifikasi alarm
atau warning yang sedang aktif atau terjadi. Penjelasan mengenai tombol demand, supply, dan enable production dan distribution. Demand berwarna hijau berarti sistem mengindikasikan kebutuhan untuk memproduksi air dikarenakan level air di reservoir sudah mencapai level bawah yang sudah ditetapkan. Demand berwarna abu-abu berarti sistem mengindikasikan untuk menghentikan produksi air dikarenakan level air di reservoir sudah mencapai level atas yang sudah ditetapkan. Enable berwarna abu-abu berarti sistem tidak menjalankan produksi atau produksi air sedang non-aktif. Enable berwarna hijau berarti sistem menjalankan kebutuhan produksi atau produksi sedang aktif secara otomatis. Supply berwarna hijau berarti sistem mengindikasikan level air di reservoir sudah dapat didistribusikan. Supply berwarna abu-abu berarti sistem mengindikasikan level air di reservoir belum dapat didistribusikan. Bila enable berwarna hijau, pendistribusian air secara otomatis sedang aktif. Bila enable berwarna abu-abu, pendistribusian air sedang non-aktif. Pada header layar sistem, klik tombol login atau masuk. Masukkan kode PIN user yang sudah terdaftar. Tekan tombol OK. Jika kode PIN benar, sistem akan menampilkan nama user yang telah masuk ke dalam sistem. Untuk keluar dari sistem, klik tombol log out atau keluar. Pada header di pojok sebelah kanan layar utama, tekan tombol IDN untuk mengganti ke bahasa Indonesia dan tekan tombol ING untuk mengganti ke bahasa Inggris. Tekan tombol enable atau aktif production pada layar samping. Setiap valve inlet filtrasi pasir, outlet filtrasi pasir, dan inlet flokulator atau lamela akan terbuka secara otomatis. Berarti tombol enable akan berwarna hijau. Pompa injeksi bahan kimia akan aktif jika air baku sudah melewati sensor pengukur debit air baku. Klik pada flokulator atau lamela. Layar samping akan menampilkan pengaturan. Klik flush sludge untuk melakukan pembuangan lumpur. Valve pembuangan lumpur akan terbuka secara otomatis. Warna valve akan menjadi hijau. Informasi proses pembuangan lumpur akan tampil pada layar. Klik salah satu tangki filtrasi pasir. Layar samping akan menampilkan pengaturan tangki filtrasi pasir. Klik start backwash untuk menjalankan proses backwash. Step atau langkah set level dalam proses backwash akan tampil pada layar. Valve pembuangan dan penurunan level air akan terbuka secara otomatis. Step atau langkah berikutnya yaitu air blower atau blower udara. Valve untuk blower udara di filtrasi pasir akan terbuka dan blower udara akan aktif secara otomatis. Layar akan menampilkan proses air blower dan juga waktu blower udara aktif sesuai dengan pengaturan. Step atau langkah berikutnya yaitu air
plus backwash atau udara plus air backwash. Valve pembuangan, blower udara dan air backwash akan terbuka secara otomatis. Layar akan menampilkan proses air plus backwash dan juga waktu blower udara aktif sesuai dengan pengaturan. Pompa air backwash akan aktif secara otomatis. Step atau langkah berikutnya yaitu backwash 1 atau pengurasan pertama. Valve air backwash akan tetap terbuka dan pompa air backwash tetap aktif, dan juga valve pembuangan atau gutter akan terbuka. Layar akan menampilkan proses backwash 1. Step atau langkah berikutnya yaitu backwash 2 atau pencucian kedua. Valve air backwash akan tetap terbuka dan pompa air backwash tetap aktif, dan juga valve pembuangan atau gutter akan terbuka sama seperti pada step backwash 1. Step atau langkah berikutnya yaitu backwash 3 atau pencucian ketiga. Valve air backwash akan tetap terbuka dan pompa air backwash tetap aktif, dan juga valve pembuangan atau gutter akan terbuka sama seperti pada step backwash 1 dan 2. Step atau langkah berikutnya yaitu settle, bertujuan untuk menenangkan air dalam filtrasi pasir selama waktu yang sudah diatur dalam pengaturan. Semua valve di filtrasi pasir tersebut akan tertutup. Step atau langkah berikutnya yaitu nesting, bertujuan untuk mengendapkan air dalam filtrasi pasir selama waktu atau level ketinggian yang sudah diatur dalam pengaturan. Valve pembuangan dan penurunan level air akan terbuka secara otomatis. Step atau langkah terakhir dalam proses pencucian yaitu flushing, bertujuan untuk membilas air dalam gutter di filtrasi pasir tersebut. Valve inlet filtrasi pasir akan terbuka dan valve pembuangan atau gutter akan terbuka secara otomatis. Tekan tombol enable atau active distribution pada layar samping. Pompa distribution akan aktif dan tombol enable atau active distribution akan berwarna hijau. Sensor pengukur debit air atau flow meter, sensor pengukur tekanan pipa air distribusi atau pressure sensor, sensor pengukur sisa kaporit, dan sensor pengukur pH air distribusi akan berwarna hijau.